فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan Pondok Pesantren Raudhah Al-Jihad, Ustaduna Tengku Martinus. Saya tadi terbaca Martinus karena Martinus orang Ambon. Ya, Martinus ya. Beliau punya nama Ustadz Organik, ya betul. Masya Allah. Disebut organik itu kenapa? Karena bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa namanya. Mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga Akhun Al-Fadil Al-Habib Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih, yang berangkat sama-sama saya dari Jakarta. Alhamdulillah ya, setelah perjalanan tadi Pak Bupati katakan perjalanan naik gunung, ya subhanallah, sampai di Gunung Loser itu saya pikir udah dekat, masih jauh juga. Masya Allah, biasa Pak Bupati. Yang saya hormati juga Bapak Bupati yang dimuliakan Allah, kita doakan beliau panjang umur dalam takwa kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tadi beliau katakan sekian bulan lagi beliau tidak menjabat, kita doakan mudah-mudahan beliau berkenan menjabat lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga Pak Wakil Bupati, para tengku, para habaib, ya, kemudian juga para tuan guru, para abu, ada istilahnya abu, ya, para abu. Luar biasa. Para teku, ada nggak teku di sini? Ada juga orang yang jadi teku. Ya, baik.
dan juga hadirin wal hadirat yang hadir, anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimah, para jamaah dari Gayo Luas, saya ingin bertanya, punah keber bisa ahli bahasa Aceh ke murung BWN udah bersatu berarti nggak perlu diceramain lagi. Insyaallah ya. Kalau ditanya Habib belajar bahasa Aceh dari mana? Dari Kiai Tengku Irwansyah yang ngajak saya sampai ke sini. Ya Kiai Tengku ya 7 jam ya 12 jam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengadakan maulid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dari Allah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ucapkan Nabi Muhammad, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pokoknya setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya, kita ucapkan salawat. Kenapa demikian? Hadirin wal hadirat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang paling pelit di antara umatku adalah orang yang disebut namaku di depannya, di sisinya dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Mau nggak Bu jadi orang paling pelit? Masya Allah, nggak ada yang mau. Acungkan tangan yang mau. Nggak ada. Ngapain jadi orang paling pelit? Kita semua mudah-mudahan jadi orang yang dermawan. Amin. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Caranya adalah setiap kita dengar nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya ucapkan salawat kepada beliau. Saya tadi lupa menyebutkan ya Bapak Kapolres, ya Bapak Dandim yang hadir, ya Masya Allah para pejabat yang hadir, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya alhamdulillah hadir bersama kita, kumpul semuanya insya Allah. Hadirin wal hadirat, ketika kita mendengar nama beliau kita ucapkan salawat. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam ayat tadi, walladzina ma'ahu, orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nggak kita Pak menjadi orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau. Ibu-ibu mau Bu bersama Nabi Muhammad? Ada yang nggak mau? Acungkan tangannya yang nggak mau. Ya Allah, Bib, saya di dunia ini nggak bisa ketemu dengan Rasulullah. Saya kepengen di akhirat nanti ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ma'ahu, orang yang bersama dengan beliau itu apa? Pertama, asyidda'u 'alal kufar, dia membenci kekufuran. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Bupati, ini masyarakat Islam semua, tapi malas ke masjid. Saya katakan jangan, ya. Kita kaum muslimin harus membenci kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, dan hal-hal yang bertentangan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu sifat orang yang bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, yang bilang siapa? Yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala dari 7 lapis langit. Walladzina ma'ahu, Allahumma ja'alna minal ladzina
taqarraba ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kufar, membenci kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan, di sifat yang pertama. Ruhama'u bainahum, sifat yang kedua, saling sayang menyayangi sesama mereka, cinta mencintai sesama mereka. Jangan sesama kaum muslimin malah gontok-gontokan. Ya, kalau tadi Tengku Martunis, ya, Tengku Organik yang menyampaikan beliau dulunya gam, tapi sekarang beliau tidak gam. Saya katakan jangan lagi jadi gam. Ya, kita bergabung. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ma'ahu syidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Bukan saling berperang di antara mereka, saling mencintai sesama mereka. Ketika Allah mensifati orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar itu mencintai orang-orang Muhajirin, padahal mereka beda daerahnya, beda sukunya, beda juga kelompoknya. Mereka mencintai orang yang Muhajirin itu, ya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dahulukan orang Muhajirin walaupun kondisi mereka pun susah payah, ya, karena kecintaannya kepada sesama muslim. Ruhama bainahum. Jangan saling mencaci, jangan saling menghina, jangan saling bermusuhan, jangan saling suuzon, jangan saling menghibah. Jadilah kita semua adalah ibadallah ikhwana, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara semuanya. Itu sifat yang kedua, ruhama bainahum. Sifat yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujada. Yang tadi disampaikan Pak Bupati, ya. Orang Islam itu nggak cukup dengan dia ngumpul-ngumpul saja, tidak cukup dengan dia berkumpul bersama sesama muslim, tapi tarahum ruk'an sujada. Mereka kamu lihat sering rukuk dan sujud bersama-sama, berjamaah di masjid kalau laki-laki, ya. Semalam dalam ceramah saya sampaikan, yuk kita ke masjid, ajak keluarga kita. Setidaknya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah ngajak keluarga kita. Kalau bisa ajak teman kita, ajak tetangga kita. Kenapa? Kata Allah, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat dia sering ruku, mereka sujud kepada Allah. Tapi ruku dan sujudnya bukan mencari ridho manusia, bukan. Datang ke masjid, tapi yang penting saya kelihatan Allahu Akbar, ya, sedemikian fasihnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Orang sebelahnya terganggu. Betul apa betul? Ada nggak yang begitu? Nah, jangan. Kita kalau sholat berjamaah nggak boleh saling mengganggu dengan yang sebelah ini. Ya. Kenapa kata Allah tarahum ruk'an sujada, nggak berdiri sampai di situ? Ya, dia bertahuna fadlan minallah wa ridwana. Rukuk sujudnya bukan karena orang sebelah ini, bukan. Ya, tapi hanya semata-mata berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Ya. Jadi berharap ridho Allah itu artinya dia amalnya ikhlas, dia bersedekah juga ikhlas. Jangan sampai kita sedekah udah kita ngasih, jangan lupa disebutin nama saja, ya. Kalau nggak disebutin marah. Dan kita sedekah karena Allah atau karena orang lain, ya. Udah ucapkan itu dari hamba Allah. Kalau perlu tangan kiri kita nggak lihat tangan kanan kita sedekah, itu sedekah yang ikhlas. Jadi hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat yang keempat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, simahum fi wujuhihim
min atharis sujud. Kamu lihat wajah-wajah mereka itu khusyuk karena cahaya sujud. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimah, yang namanya atharis sujud itu bukan hitam di sini, bukan. Ya, ini sering salah paham orang. Yang namanya atharis sujud bukan hitam di kening, apalagi sampai hitamnya 3. Ingat banget pentok-pentok sampai 3 hitam. Ya Allah, ya. Dan yang disebut dengan bekas sujud itu mukanya khusyuk kepada Allah. Bacakan ayat Allah mudah nangis. Dibacakan hadis Rasulullah, dia ingat sama Rasul. Pengen duduk satu majelis dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi kelihatan bekas sujud di wajahnya, artinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan pengawasan Allah. Muraqabah. Ya, muraqabatullah artinya pengawasan Allah. Saya duduk di majelis ini, Habib Nabil lagi bicara ini. Kiraman katibin nyatet. Kalau saya nggak ikhlas ini amal jadi riya, nanti sama Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke muka saya. Jadi kita ingatnya sama Allah. Lagi di keluarga, ngobrol sama keluarga, anak istri kita ingat sama Allah. Ya, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Kita lagi di jalan, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan amal seperti ini, ceramah, ngadain acara, sementara sholat saja kalau enggak niatnya karena Allah, itu sholat dilemparkan ke muka kita nanti. Dalam keadaan compang-camping, ini yang kamu lakukan untuk manusia, bukan karena aku, kata Allah. Lalu dilemparkan sama malaikat ke muka kita. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, nampak wajah mereka itu khusyuk karena sujud kepada Allah. Karena merasa ketika kita sujud itu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu bakal dikembalikan dalam bentuk mayat, dari dalam tanah nanti dibangkitkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Apalah nilai kita ini? Tanah. Nah, maka jangan kita menjadi orang yang sombong dalam ibadah, dalam sedekah, dalam apapun. Suatu ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludah di tangan kanannya, lalu kemudian ludah itu dipegang sama jari telunjuk yang kiri. Lalu beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, kalian itu aku ciptakan dari air yang sehina ini. Apa yang kalian sombongkan? Dari air yang hina, keluar dari tempat yang hina, gak punya apa-apa. Lahir dalam keadaan gak punya baju, gak punya jabatan, gak punya harta, gak punya apa-apa. Meninggal juga begitu. Dia punya mobil, punya segala macam, gak dibawa ke dalam kubur. Ya, gak punya apa-apa. Ilmu dia ajari sama Allah, harta dikasih sama Allah, kesehatan dikasih sama Allah, kecantikan, kegantengan dikasih sama Allah. Punya apa? Gak punya apa-apa. Kita hanya punya minta hidup sama Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, minta hidayah sama Allah, minta rahmat sama Allah. Semuanya adalah Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kembali juga ke sana. Jangan lupa itu. Ya, nggak ada punya apa-apa. Ya, tidak ada yang bisa disombongkan sama sekali. Oh, saya pintar nih, yang ngasih akalmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ganteng cantik nih, yang ngasih ganteng cantik itu siapa? Allah. Apa kamu punya? Nggak punya apa-apa. Ya. Hadirin wal hadirat, selalu dalam setiap hal kita kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Sifat-sifat umat Sayyidina Muhammad yang seperti tadi itu ada dalam Taurat.
Wa mathaluhum fil Injil, juga dijelaskan di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ah, seperti pohon yang terus tumbuh besar. Fastaghlada fastawa ala suqi, dalamnya menghujam sampai ke dalam akarnya, dan kemudian pohon itu terus berkembang sampai ke atas. Yu'jibu zurra'a, mengagumkan yang menanam tanaman itu. Liyadhida bihimul kufar, sehingga orang-orang kafir itu benci dengan itu. Karena ukhuwah di antara kaum muslimin umat Nabi Muhammad itu begitu kuatnya, saling menyayangi, saling bantu. Mereka enggak sombong, mereka ibadah kepada Allah. Ya, ketika berdiri di hadapan Allah seperti pohon-pohon yang mau runtuh. Kenapa? Karena takutnya sama Allah. Bagaimana saya? Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, yang dikenal, ya, cucu cicit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikenal dengan nama As-Sajjad. Ya, kenapa disebut As-Sajjad? Zainal Abidin, ya, Ali Zainal Abidin, karena ibadahnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, gimana ibadahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin? Ya, dikatakan beliau itu kalau berdiri untuk sholat, mukanya pucat pasi. Lalu ditanya sama yang lain, wahai cicitnya Rasulullah, kenapa kamu berdiri sholat pucat pasi? Lalu dijawab sama beliau, tahukah kalian kepada siapa saya menghadap ini? Gimana kalau kemudian ada salah, ada tidak khusyuk, ada maksiat dalam diri saya ini ketika saya menghadap sama pencipta saya? Sampai pucat pasi, maka digelari Zainal Abidin, orang yang ibadahnya luar biasa indahnya. Digelari As-Sajjad karena setiap hari 1000 kali beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kaum muslimin itu seperti itu. Hablum minan nas, kepada sesama kaum muslimin ramah, sayang, tidak suuzon, tidak menghibah, tidak ngomongin, tidak mendengki, tidak menyakiti, tidak menzolimi. Kepada Allah takut sama Allah, minta ridho selalu sama Allah, dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa minta dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, saya ingin sampaikan, kalau kita dekat sama Allah, apapun yang kita minta dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakat Aceh Gayo yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita ketemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nanti di akhirat mudah-mudahan kita saling mengenal. Ingat dulu pernah satu majelis, dan mudah-mudahan nanti di jannahnya Allah kita kumpul juga seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi yang ceramah bukan Habib Nabil, yang ceramah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar ceramah beliau, kita lihat senyumnya beliau, kita lihat indahnya beliau, kita cium wanginya beliau, duduk bersama dalam majelis beliau, melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang selama ini kita cuma dengar. Sayyidina Umar bin Khattab kayak apa? Nanti ketemu sama beliau-beliau itu, duduk di majelisnya beliau. Kita dengarkan, kita lihat, ya, orang-orang seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan semua itu nanti ketemu di sana. Mudah-mudahan dalam keadaan kita ridho sama beliau-beliau, beliau pun ridho kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jangan tertipu dengan dunia ini. Sebentar. Saya rasanya baru kemarin, bapak-bapak sekalian, rasanya masih kecil, lari-lari. Sekarang sudah 54 tahun, anak saya 5, udah besar-besar. Bentar lagi mau nikah, punya cucu. Habis itu siap-siap dipanggil sama Allah. Adik saya Habib Muntir sudah duluan dipanggil sama Allah, umur 40 tahun. Gak ada artinya hidup kita kalau kita gak isi dengan dekat sama Allah, dekat dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, dalam hadis tadi dikatakan, kata Sayyidina Muhammad, kekasih kita, pemimpin kita, orang yang paling kita cintai di dunia maupun di akhirat. Kata beliau, la yu'minu ahadukum, enggak beriman seorang di antara kalian
akuna, sampai diriku, kata beliau, ahabba ilaihi, lebih mereka cintai dibanding biwalidihi, dibanding orang tua mereka, wa waladihi, dibanding anak-anak mereka, wa nasi ajma'in, dibanding seluruh manusia. Kenapa kaum muslimin masih mencintai Justin Bieber, masih mencintai segala macam itu? Orang-orang itu nggak kenal sama kita, anak-anakku sekalian. Ketemu pun nggak akan kenal, bisa apapun lari, tapi kita puja-puja, kita ikuti. Ini anak-anakku sekalian yang masih muda, jangan, ya Allah, cintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat sama beliau, karena salawat kita disampaikan, dan nanti di akhirat beliau ingat, itu fulan yang banyak salawat sama aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tidak beriman sempurna imannya kalian sebelum kalian mencintai saya, kata Nabi Muhammad SAW, lebih dari bapak kalian, anak kalian, dan juga seluruh manusia. Mudah-mudahan kita diberikan kecintaan seperti itu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, saya nanti ini masih ada Habib Ali juga akan menyampaikan, para penceramah yang lain. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di atas bumi ini tidak ada manusia yang lebih sempurna dari Sayyidina Muhammad. Tidak ada seorang pun yang mencintai Sayyidina Muhammad dengan sungguh-sungguh, maka akhlaknya akan naik ke langit mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Kenali beliau. Saya berikan contoh tentang kesabaran. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Aceh Gayo yang saya cintai karena Allah, ini di majelis ini banyak orang sabar. Saya bersaksi, insya Allah antum minas sabirin kullukum, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah orang-orang yang bersabar. Tapi enggak ada manusia yang lebih penyabar dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil belum lahir, bapaknya sudah meninggal. Yatim beliau. Kalau ada umatnya yang yatim, bisa niru kesabaran beliau. Umur 6 tahun meninggal pula ibunya. Padahal dari waktu lahir sampai umur 5 tahun itu beliau dibawa sama ibu susunya. Baru ketemu ibunya dari umur 5 sampai 6 tahun. Meninggal ibu. Umatnya yang meninggal ibu ketika kecil punya contoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu tinggal sama kakeknya. Umur 8 tahun meninggal kakek, yang punya kakek yang dicintai, nenek yang dicintai, lalu meninggal, punya contoh kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sama pamannya, meninggal paman. Punya istri yang dicintai, Sayyidatina Khadijah, meninggal istrinya. Punya anak laki-laki berkali-kali, ingin punya anak laki-laki. Qasim, Abdullah, terakhir Ibrahim, meninggal anaknya. Yang punya suami, punya istri meninggal, bisa contoh beliau. Yang punya anak meninggal, bisa contoh beliau. Sampai di dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika anaknya Ibrahim yang bayi dikatakan sakit, Rasulullah sedang di perjalanan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beliau sedang perjalanan, dikasih tahu, ya Rasulullah, istri anda nyampaikan anak anda Ibrahim yang masih bayi itu sakit. Apa kata beliau? Kalau seandainya Allah mengambilnya, maka itu adalah hak Allah. Ya Rasulullah, tapi istri anda bersumpah anda harus datang, harus pulang. Maka pulanglah beliau, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Lalu sampai ke rumah beliau, dia melihat bayi itu, kemudian bayi itu dipangku sama beliau, kemudian bayi itu ya takak itu artinya sakaratul maut, dipangkuan abah. Abahnya yang begitu pengen anak laki-laki. Sudah 3 orang, yang ketiga itu Ibrahim. Lalu meninggal pula setelah itu. Lalu beliau berlinangan air mata. Ketika beliau berlinangan air mata, para sahabat nanya kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah,
Mana? Wahai Rasulullah, kenapa nangis? Bukankah kita harus sabar? Apa jawab beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hadihi rahmatun min indillah. Ini adalah kasih sayang Allah. Allah kasih kepada hambanya yang penyayang. Mata kami boleh nangis, hati kami boleh sedih, tapi wallahi mulut kami tidak akan berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari situ kalau kita sedih nangis boleh, Bu. Hati kita sedih juga boleh. Rasulullah pun nangis ketika ada musibah. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh mulut kita. Kenapa Allah begini? Ya Allah, saya nggak kuat dengan ujian ini. Ya Allah, kenapa diberikan ujian kayak itu? Yang nggak boleh. Mulut kita hanya satu ucapan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah. Istri, anak, suami, orang tua semuanya adalah dari Allah. Bahkan diri saya dari Allah. Kalau dipanggil siap. Itu kesabaran Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia lebih sabar dari itu. Dan setiap gerak beliau bisa jadi contoh. Yang meninggal bapaknya punya contoh, yang meninggal ibunya punya contoh, meninggal pasangannya punya contoh, meninggal anaknya punya contoh, pamannya, kakeknya, semua musibah yang dialami umatnya itu pernah dialami oleh beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kesabaran beliau tidak ada tandingan. Kemudian kasih sayang beliau. Kalau saya lihat masyarakat Aceh Gayo ini masyarakat yang penyayang. Betul nggak, Bu? Lihat wajahnya nih, bapak-bapak ini wajah yang penyayang. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kasih sayang kita dibanding Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada apa-apa. Tidak ada sujud. Dalam satu kesempatan beliau malam hari sholat tahajud. Lalu kemudian ketika sholat ini dalam Sahih Muslim dikatakan beliau mengulang-ulang ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang ayat itu sambil nangis. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka umatku, mereka itu hanya hamba-Mu. Kalau engkau ampuni mereka, engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Diulang ayat itu sambil nangis. Allah maha mengetahui. Tapi Allah utus Jibril untuk menemui. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, tanya kepada Muhammad, kenapa dia sampai nangis? Ulang ayat itu. Tidak berhenti-berhenti, terus. Entah berapa ratus atau ribu kali beliau ulang ayat itu sambil nangis. Lalu kemudian ditanya sama Jibril, wahai Muhammad, Allah ucapkan salam kepada engkau. Kenapa engkau nangis begitu? Padahal Allah Maha mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW sambil beliau mengusap air matanya, ya Jibril, ummati. Wahai Jibril, umatku. Aku ingat sama umatku, takut kalau umatku diazab sama Allah. Kemudian kata Allah, katakan wahai Jibril kepada Muhammad, sesungguhnya aku tidak akan menzalimi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aku akan membuat beliau tersenyum tentang umatnya. Hadirin wal hadirat, bahkan sampai ketika beliau akan wafat, ya, kita tahu orang kalau mau meninggal itu yang diucap adalah yang paling dia cintai. Catat itu. Orang yang suka kepada mobil itu nanti akan meninggal yang dia sebut-sebut mobilnya. Orang yang cinta kepada emas, dia akan sebut-sebut emas pada saat sebelum meninggal itu dia akan nanyain emasnya. Dan begitu seterusnya. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling beliau cintai? Bukan keluarganya. Bukan keluar, tapi siapa?
wattaqullah fima malakat aymanukum. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Jaga sholat. Dan takutlah kalian kepada bawahan-bawahan kalian. Artinya jangan zolim kita kepada orang yang lemah. Wattaqullah fima malakat aymanukum. Pertama kepada Allah, as-salah, as-salah. Kedua, hablum minan nas, kepada manusia, jangan zolim sedikit pun. Lalu beliau meninggal sambil mengucapkan ar-rafiqul a'la. Wahai Allah, teman yang paling baik, paling tinggi, paling dekat. Lalu beliau meninggal. Hadirin hadirat, maka hendaknya kita ingat sama beliau. Caranya ingat adalah memperbanyak salawat kepada beliau dan mengikuti akhlak beliau. Saya baru menyampaikan dua hal: kesabaran beliau, kasih sayang beliau, masih banyak kedermawanan beliau, rendah hatinya beliau, ya, ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dalam semua urusan tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti Habib Ali bin Hussein akan menyampaikan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat, mungkin itu yang bisa saya bagi, yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita sekalian. Sekali lagi saya bukan berceramah, ya, tapi usini wa iyyakum. Saya nasihati diri saya sendiri dan juga kita sekalian. Yuk kita sama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita jangan sampai tertipu dengan dunia yang sebentar ini. Perbanyak amal soleh, perbanyak dekat sama orang-orang soleh, para ulama, para muqarrabin, para aulia. Dekati mereka, hidup kita nanti berkah. Kenapa? Karena nanti selain syafaat Rasul ada syafaatnya teman-teman yang soleh. Kalau kita perbanyak orang soleh, maka kita ketika pun kita masuk neraka dicari sama teman kita yang soleh. Dulu ada itu di majelis, saya ketemu sama beliau, mana dia ya Allah? Dia di neraka. Ya Allah, dia teman saya. Kalau gitu keluarkan apa pun. Maka perbanyak teman yang soleh, jangan teman yang nakal, jangan teman yang jauh dari Allah, jangan teman yang ahli maksiat, jangan teman yang suka main game. Hah? Ya. Ada nggak yang begitu di sini? Pagi sampai siang sampai malam main game ada kerjanya. Ya. Jangan ditemenin yang begitu. Temenin orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada teman yang jauh dari Allah, nasihati, ajak mereka supaya dekat sama Allah. Mudah-mudahan jadi syafaat buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, mungkin ini yang bisa saya berikan, yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita sekalian. Fa'aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.